Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telaga Sarangan. Orang Jawa menyebutnya Tlaga Sarangan. Tlaga Sarangan juga disebut Tlaga Pasir. Adalah telaga alami yang berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Terletak di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Telaga ini berjarak sekitar 16 km arah barat dari kota Magetan. Luasnya 30 hektar. Kedalaman 28 meter. Suhu udara antara 15 hingga 20 derajat Celcius. Berdasarkan cerita sejarah, Tlaga Sarangan dibangun pada pemerintahan Belanda pada abad ke-20. Pada awalnya, daerah Sarangan adalah sebuah lembah yang dihuni oleh masyarakat petani. Pada tahun 1927, Belanda membangun sebuah bendungan di Sungai Cemoro Sewu untuk mengairi sawah. Dengan dibangunnya bendungan Cemoro Sewu, maka terbentuklah danau yang dikenal dengan Tlaga Sarangan. Disebut Tlaga Sarangan karena letaknya di desa Sarangan. Berdasarkan cerita rakyat, ada sepasang suami istri yang bernama Kiai Pasir dan Nyai Pasir yang tinggal di kaki Gunung Lawu dan tidak mempunyai keturunan atau tidak mempunyai anak. Dalam kesehariannya mengolah ladang yang ada di sekitar rumah. Pada suatu hari, seperti biasanya, Kiai Pasir berangkat ke ladang untuk membuka lahan bercocok tanam yang baru. Karena lahan baru tersebut masih banyak pohon besar, maka Kiai Pasir menebang beberapa pohon besar untuk bercocok tanam. Sampai pada suatu saat, sorot matanya tertuju pada sebuah telur yang ada di bawah pohon besar. Telur ini aneh, karena tidak ada hewan di sekitar pohon. Telur apakah gerangan? Begitu pikirnya Kiai Pasir. Karena lapar, Kiai Pasir mengambil telur, kemudian dibawa pulang, dan minta istrinya, yaitu Nyai Pasir, merebus telur tersebut. Setelah matang, Nyai Pasir memberikan separuh untuk suaminya, dan sisanya dia makan sendiri. Setelah makan telur, Kiai Pasir kembali ke ladang melanjutkan pekerjaannya. Sesampainya di ladang, Kiai Pasir tiba-tiba merasa pusing. Kepalanya berkunang-kunang, tubuhnya panas, dan terasa gatal-gatal. Semua tubuh sudah digaruk-garuk namun tak kunjung reda gatalnya. Karena tidak kuat, Kiai Pasir sampai jatuh terguling-guling di tanah untuk mengurangi rasa gatal di tubuh. Namun gatal itu tak kunjung berkurang. Hal yang sama dialami oleh Nyai Pasir di rumah. Nyai Pasir juga merasa tubuhnya panas dan gatal-gatal. Karena tidak kuat, Nyai Pasir lari ke ladang bermaksud meminta tolong suaminya. Betapa terkejutnya Nyai Pasir. Setelah sampai di ladang, dia tidak menemukan suaminya.
tapi melihat seekor ular besar berguling-guling di tanah seolah-olah kesakitan. Ternyata Kiai Pasir sudah berubah menjadi ular naga besar yang terus berguling-guling, membuat putaran lubang di tanah yang kian membesar. Tak kuat menahan diri, Nyai Pasir akhirnya terjatuh dan ikut berguling-guling di tanah bersama Kiai Pasir yang sudah berubah menjadi ular naga. Tubuh Nyai Pasir lambat laun juga berubah menjadi ular naga besar seperti suaminya. Karena putaran di tanah yang makin kencang, lubang yang terbentuk juga makin besar dan terus membesar selama berbulan-bulan lamanya. Lubang bekas putaran Kiai Pasir dan Nyai Pasir yang telah berubah menjadi ular naga akhirnya makin dalam dan mengeluarkan air hingga penuh sampai membentuk telaga atau tlogo. Karena terjadinya tlogo sarangan dari cerita rakyat Kiai dan Nyai Pasir, maka tlogo sarangan tersebut juga diberi nama Tlogo Pasir. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.